Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita awali setiap aktivitas kita di hari ini dengan belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang atas kasih dan kemurahan-Mu boleh menuntun kami ada di hari yang baru ini. Kami hendak belajar firman-Mu, kami memohon tuntunan kasih kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga kebenaran firman yang terberi benar-benar akan mengarahkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari hidup yang Tuhan beri dapat menjadi pelaku-pelaku firman sesuai kehendak Tuhan. Maka biar Engkau yang akan menuntun kami semua ketika kami akan membaca dan merenungkan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Dalam bagian berita firman Tuhan, kitab Ulangan pasalnya yang ke-24. Kita baca ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita boleh ada di hari ini menikmati kasih kemurahan dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan menjadi bagian hidup kita. Selalu baru di setiap pagi. Nah, menikmati setiap berkat Tuhan, kita diajak untuk senantiasa boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan hanya dibatasi kepada mereka yang kita kenal, sobat kenalan kita, tetapi bagi banyak orang yang boleh kita jumpai dalam hidup ini. Nah, hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan perintah, ajakan Tuhan yang disampaikan Musa kepada umat Tuhan. Musa ingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah sudah menebus kehidupan umat manusia, umat Tuhan, dari perbudakan di tanah Mesir. Dan selayaknya lah umat meneladani apa yang dibuat Tuhan untuk mengasihi semua umat Tuhan, ataupun untuk peduli dengan semua umat Tuhan. Kita lihat dalam catatan Alkitab di ayatnya yang ke-17, di mana umat diajak untuk tidak memperkosa hak orang asing dan anak yatim, dan juga tidak mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ini merupakan hukum tentang kehidupan yang mempertahankan kehidupan orang lain. Di sini berbagai jaminan harkat martabat serta damai sejahtera diberi bagi
banyak orang. Terutama dalam konteks bagian firman dikatakan kepada orang asing, anak yatim, dan juga kepada para janda. Tuhan Allah ingin kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, agar mereka yang kurang beruntung memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan mereka masing-masing. Kemudian dengan jelas diingatkan kepada umat lewat penyampaian Nabi Musa bahwa sesungguhnya umat diingatkan kembali untuk senantiasa jangan mengambil berkas yang terlupa saat menuai di ladang. Jangan mengambil dahan-dahan yang sudah dipukul-pukul saat memetik hasil pohon zaitun. Dan juga jangan mengambil atau melakukan pemetikan selanjutnya saat memetik pohon anggur. Sebab semuanya adalah bahagianya orang asing, janda, dan anak yatim. Semua ini mau dinyatakan dalam perjalanan kehidupan umat. Untuk senantiasa mereka boleh meninggalkan sedikit hasil tuaian mereka bagi orang lain. Terlebih bagi mereka yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan makanan, minuman, atau apa saja untuk menjadi bagian kehidupan mereka. Nah, ini adalah hukum kemurahan hati yang memberi semangat bagi umat Tuhan untuk mewujud nyatakan kemurahan hati mereka bagi sesama yang membutuhkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika semua ini mampu kita lakukan, maka ada jaminan firman yang hendak diperoleh sebagaimana tercatat dalam bagian firman kita ini. Dalam ayatnya yang ke-19 bagian yang terakhir. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Itu berarti berkat Tuhan akan dilimpahkan di tengah perjalanan hidup kita. Berkat Tuhan akan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Karena setiap kebutuhan kita pasti akan kita peroleh dengan kasih sayang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dari Tuhan, belajar firman ini mau mengingatkan saya, saudara-saudara, untuk mari bersama kita wujudkan hidup yang mau memberi. Karena dengan memberi kita tidak akan berkekurangan, tapi kelimpahan akan kita peroleh. Sebab Dia sumber berkat kehidupan kita yang akan melimpah-limpahkan berkat-Nya dalam hidup ini. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami rasakan di setiap perjalanan hidup kami. Saat ini lewat perenungan firman, mengawali segala tugas tanggung jawab kami. Kami diingatkan untuk boleh mewujud nyatakan kehidupan yang mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi setiap pribadi yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Kami memohon, Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami mampu mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami benar-benar membawa berkat bagi orang lain, dan kami tetap diberkati Tuhan untuk menjadi berkat di mana kami pergi dan kami berada. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikian perenungan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.